Perbedaannya pertama, yaitu tentang manajemen pelayanan. Model manajemen pelayanan sektor publik memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, yaitu sektor swasta lebih mendasarkan pada pilihan individual dalam pasar. Organisasi di sektor swasta dituntut untuk dapat memenuhi selera dan pilihan individual untuk memenuhi keputusan tiap-tiap individu pelanggan. Sedangkan dalam sektor publik tidak mendasarkan pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan. Selanjutnya yaitu karakteristik sektor swasta adalah dipengaruhi hukum permintaan dan penawaran. Sementara itu, penggerak dalam sektor publik adalah karena kebutuhan sumber daya. Perbedaan yang kedua yaitu terkait dengan perspektif waktu. Manajer publik mempunyai perspektif waktu yang lebih pendek sesuai kepentingan dan kalender politik dibanding manajer swasta. Manajer swasta bisa dikatakan punya waktu yang hampir tidak terbatas. Pembatasan waktu bagi manajer swasta dibatasi oleh kemampuannya sendiri, bisa kemampuan keuangan maupun kemampuan keahlian. Tapi, kalau manajer publik tergantung kepada prestasi, pesta politik, dan waktu rotasi jabatan. Perbedaannya ketiga yaitu lama waktu pelayanan. Lamanya pelayanan yang diberikan oleh manajer yang ditujukan secara politis relatif singkat. Sementara itu, manajer swasta cenderung memiliki masa kerja yang relatif lebih lama. Selanjutnya yaitu perbedaan yang keempat terkait dengan standar ukuran keberhasilan. Standar dan ukuran keberhasilan dari manajemen publik lebih kabur atau sulit disepakati dibanding standar atau ukuran untuk menilai keberhasilan manajemen swasta. Misalnya, laba perusahaan, perluasan produksi, dan sebagainya. Selanjutnya perbedaan yang kelima terkait dengan personalia. Dalam birokrasi publik, selain pegawai yang diangkat melalui prosedur seleksi pegawai, ada juga pejabat negara yang diangkat secara politis. Akibatnya, pengendalian pegawai dan penempatan pegawai sesuai profesionalismenya relatif lebih sukar atau sulit. Dalam organisasi swasta, kelompok terakhir ini tidak ada. Di swasta, mengendalikan pegawai itu lebih mudah, misalnya untuk mengikat pegawai, memindahkan pegawai, dan sebagainya. Selanjutnya itu perbedaan yang keenam terkait dengan tekanan pelayanan. Tekanan pelayanan dalam organisasi swasta cenderung menekankan aspek pencapaian efisiensi organisasi yang diwakili penghitungan untung dan rugi. Sementara itu, dalam organisasi publik lebih menekankan pada perataan atau keadilan, sehingga pencapaian sasaran itu menjadi sulit diukur. Selanjutnya perbedaan yang ketujuh, yaitu terkait dengan proses. Proses organisasi publik dalam arti sepak terjang pelaksanaan pekerjaan dalam organisasi publik lebih sering menjadi sorotan publik dibanding organisasi swasta. Dengan kata lain, sifat pada manajemen publik lebih terbuka terhadap sorotan masyarakat dibandingkan dengan manajemen swasta. Perbedaannya kedelapan yaitu terkait dengan peran media massa. Manajer publik lebih sering menghadapi pers dibanding manajer swasta. Keputusan-keputusan manajer publik sering telah dikupas oleh pers, sedangkan bagi manajer swasta lebih jarang terjadi hal yang demikian. Perbedaan selanjutnya yaitu terkait dengan tekanan dalam pengambilan keputusan. Bagi manajer publik, lebih sulit untuk mencari kompromi terhadap tekanan yang datang dari berbagai arah, dan lebih sulit menciptakan koalisi dengan orang dalam atau orang luar, supaya dapat mengambil keputusan yang baik bagi kelangsungannya. Kontradiksi-kontradiksi dalam pengambilan keputusan seperti itu lebih jarang dihadapi di manajer swasta, sehingga arus keputusan lebih tegas mengalir dari atasan kepada bawahan. Perbedaan selanjutnya yaitu kebebasan menentukan langkah. Manajer publik sering menjadi objek sorotan lembaga legislatif maupun yudikatif. Karena itu, mengurangi kebebasan manajer publik dalam menentukan langkah-langkah. Hal yang seperti itu kurang terjadi pada manajer swasta. Perbedaan terakhir yaitu tentang kejelasan misi. Misi organisasi publik seringkali tidak sejelas organisasi swasta. Misi organisasi publik, misalnya,
menciptakan masyarakat yang sejahtera. Nah, jelas lebih kabur dan lebih sulit diukur hasilnya dibanding dengan organisasi swasta, seperti mencari keuntungan, pemasaran yang baik, dan kelangsungan organisasi.